Di tengah gurun yang kini tak berpenghuni, terdapat sisa-sisa kejayaan peradaban kuno. Sebuah kaum yang pernah berdiri megah, lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mereka adalah kaum Ad, penguasa tanah subur yang menantang langit. Mereka tinggal di Al-Ahqaf, tanah subur di antara Yaman dan Oman. Mereka membangun kota yang menjulang, membuat benteng yang kokoh patung-patung berhala, dan hidup dalam kemewahan tak tertandingi. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi bukit pasir emas, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Hud. Sejak kecil Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sebayanya. Beliau merupakan nabi keempat dan berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kaum Ad adalah kaum raksasa yang sangat kuat. Saat mereka berdiri, tubuh mereka bisa menutupi sinar matahari dan mereka mampu menghancurkan gunung hanya dengan lengannya. Mereka memiliki umur panjang, hidup lebih dari 400 tahun, dan dipimpin oleh seorang raja kejam bernama Jilan. Mereka menyembah berhala dan hidup dalam kesombongan. Mereka diberkahi kekuatan fisik dan tinggi yang luar biasa. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, mereka memiliki tinggi sekitar 60-100 hasta, atau sekitar 27 sampai dengan 45 meter. Tubuh besar mereka memungkinkan untuk membuat bangunan megah, seperti Iram yang tinggi menjulang. Namun di balik kemajuan itu mereka menjadi sombong dan angkuh. Mereka menyembah berhala dan menindas yang lemah. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum ini selama 70 tahun. Kaum Ad merupakan salah satu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud. Kaum Ad juga merupakan manusia yang hidup setelah pengikut Nabi Nuh selamat. Beliau diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kaum Ad, sebuah bangsa yang kaya namun sangat sombong dan durhaka. Suatu hari Nabi Hud berdakwah di hadapan kaum Ad. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Semua kekuatan dan kemegahan yang kalian miliki hanya titipan. Mengapa kalian berpaling dari kebenaran? Namun ejekan mulai menggema. Pemimpin kaum Ad maju ke depan dengan angkuh. Hud, apa yang kau katakan ini hanyalah dongeng. Kami kuat, kami makmur. Jika Tuhanmu benar, buktikanlah, tunjukkan tanda kekuasaannya. Nabi Hud membawa butiran pasir, lalu Nabi Hud menengadahkan tangannya. Lihatlah kekuasaan Allah. Dengan izinnya, pasir ini akan berubah menjadi air. Pasir yang kering pun berubah menjadi air jernih. Sungai kecil terbentuk di tengah-tengah mereka. Sebagian kaum terpana, sebagian lainnya tertawa mengejek. Hah, ini hanya sihir. Kami tidak akan percaya Hud. Tuhan kami lebih kuat. Kaum Ad masih bersikeras tidak mengakui kekuasaan Allah. Suatu hari kaum Ad dilanda bencana kekeringan hingga waktu yang sangat lama. Karena kekeringan tersebut, muncul wabah kelaparan yang sangat parah. Lalu Nabi Hud pun mendatangi kaum Ad dan memerintahkan agar mereka berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Namun kaum Ad yang pikirannya sudah buntu malah menganggap perintah Nabi Hud sebagai isapan jempol belaka. Mereka malah lebih percaya kepada berhala daripada Allah. Salah satu mukjizat Nabi Hud alaihissalam adalah memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan di saat kemarau panjang. Namun, kaum Ad tetap keras kepala dan tidak mau bertobat. Bahkan mereka berkata, mereka tidak bisa dikalahkan karena setiap hari mereka melahirkan 1000 anak. Kemudian Nabi Hud memohon doa sehingga kaum tersebut tidak bisa melahirkan. Sebagai peringatan, Allah memberikan tanda-tanda. Salah satunya adalah para istri mereka tiba-tiba mandul. Tidak ada lagi keturunan bagi kaum Ad. Para perempuan mereka menangis, putus asa, tapi kaum Ad tetap membangkang, bahkan menantang Nabi Hud. Kala itu kaum Ad masih menyembah berhala sebagai Tuhannya. Mereka menyembah 3 berhala, yakni Syamda, Syamud, dan Hira. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 39-41 yang artinya, Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Allah berfirman, tak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu kaum Ad mengutus 7 raksasa ke Makkah untuk berdoa agar kemarau dihilangkan. Allah memberikan 3 pilihan awan, awan putih, merah, dan hitam. Lalu mereka memilih awan hitam yang ternyata membawa azab berupa angin kencang. Tubuh raksasa mereka terhempas. 7 malam, 8 hari, tanpa ampun. Langit di atas gurun Ahqaf menghitam. Dari kejauhan, suara gemuruh seperti ribuan singa. Angin datang, dinginnya menusuk 20 derajat Celcius, memecahkan kulit, membekukan darah di nadi. Malam pertama, istana bertiang raksasa roboh. Malam kedua, pasir berputar seperti tembok maut.
Hari ketiga, tubuh-tubuh raksasa itu terangkat tinggi, lalu dibanting ke tanah hingga remuk. Hari keempat, tak ada yang bisa berdiri, semua terseret badai. Hari kelima hingga ketujuh, hanya terdengar jeritan dan dentuman di tengah kegelapan. Hari kedelapan, sunyi, padang pasir sepi, tak ada satupun yang hidup. Yang tersisa hanya Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya. Kaum Ad binasa karena kesombongan. 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam mampu mendatangkan kekeringan dan kemarau panjang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan badai yang dahsyat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Umur yang panjang yaitu 130 tahun. Makam Nabi Hud diyakini berada di Hadramaut, sebuah wilayah di negara Yaman, tepatnya di daerah pegunungan dekat kota Shibam. Di sana terdapat sebuah tempat ziarah bernama Kabr Nabi Hud, yang dipercaya sebagai lokasi makam Nabi Hud. Informasi penting tentang makam Nabi Hud: letak geografis, terletak di tepi sungai Wadi Al-Masilah, sekitar 140 km dari kota Tarim, Yaman Timur.